Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Andriani. Di sini saya akan sedikit menceritakan kisah atau film yang berjudul Tare Zameen Par. Film ini bercerita tentang jatuh bangun hidup seorang Ihsan, anak berusia 8 tahun yang memiliki kesulitan belajar. Di usianya saat itu, Ihsan belum bisa menghafal angka maupun huruf dengan benar. Kemampuan akademisnya di sekolah sangat tertinggal dibanding dengan teman-teman sebayanya dan juga kakak kandungnya. Sosok Ihsan memiliki karakter sebagai anak yang sulit mengikuti pembelajaran di kelas, namun selalu ceria, ekspresif, dan berimajinasi. Yohan, kakak Ihsan, memiliki karakter pintar, penurut, dan kalem. Ayahnya memiliki sifat sangat tegas dan kaku. Berbeda dengan sang ayah, sosok sang ibu berkarakter lemah lembut dan pengertian. Pak Nikum, guru Ihsan, digambarkan sebagai sosok yang peka, sabar, dan berjiwa sosial. Masalah mulai muncul ketika keluarga Ihsan yang tidak menyadari bahwa Ihsan adalah anak dengan kebutuhan khusus. Keluarganya, terutama sang ayah, selalu menuntut Ihsan untuk terus belajar dan meraih nilai tinggi. Ayahnya juga kerap membanding-bandingkan Ihsan dengan kakaknya yang sangat pintar secara akademis. Berdasarkan beberapa pertimbangan, ayahnya memasukkan Ihsan ke sekolah asrama biasa. Sang ayah enggan memasukkan Ihsan ke sekolah luar biasa karena ia menolak untuk percaya bahwa anaknya memiliki keterbatasan. Hal tersebut berdampak negatif pada kondisi psikologis Ihsan. Kemudian Pak Nikum, salah satu guru di sekolah, ingin mengembalikan sifat Ihsan yang ceria dan kreatif. Ia selalu memberi dukungan dengan mengatakan bahwa Ihsan pasti akan menjadi orang hebat dan sukses. Dengan seizin kepala sekolah, Pak Nikum mendampingi Ihsan, belajar membaca, menulis dengan sabar dan intensif. Seiring berjalannya waktu, Ihsan tidak pernah lagi mendapatkan nilai merah di sekolah. Hal itu membuat keluarga dan orang-orang yang mengenal Ihsan sangat bangga terhadapnya. Tak berhenti berusaha untuk membantu, Pak Nikum juga memiliki ide untuk mengadakan lomba melukis di sekolah. Melalui perlombaan itu, seluruh hadirin tercengang melihat hasil karya Ihsan yang luar biasa indah. Tak ada satupun yang menyangka bahwa Ihsan memiliki talenta melukis atau menggambar. Kemudian pesan dan kesan moral yang bisa dapat kita ambil, yang pertama, setiap anak itu spesial. Satu pelajaran yang penting bagi saya adalah setiap anak itu spesial dengan kemampuannya masing-masing. Sebagai orang tua, bahkan guru di sekolah, kita tidak bisa memarahi begitu saja ketika melakukan kesalahan. Kita harus benar-benar mencari tahu kenapa anak ini bisa membuat kesalahan gitu. Kemudian yang kedua, menghargai hasil karya anak. Dalam film, orang tua Ihsan terlihat memfasilitasi bakat Ihsan dengan alat-alat gambar. Namun, orang tuanya tidak menganggap itu adalah bakatnya. Mereka dapat berpendapat bahwa anaknya itu malas dan tidak mau belajar hanya karena nilai akademiknya jelek. Kemudian yang ketiga, kita tidak bisa memaksa anak untuk pintar dalam segala bidang. Ini ada sebuah pandangan menarik, bunyinya begini. Guru saja punya gelar tertentu dan ahli di bidang masing-masing. Tapi mengapa anak murid harus memahami semua mata pelajaran dengan baik? Itu rasanya gak adil ya, karena guru aja harus memiliki gelar masing-masing, memiliki passionnya masing-masing. Jadi guru tidak bisa juga memahami semua mata pelajaran, jadi di bidangnya masing-masing. Kemudian secara tidak langsung,
Film ini mengedukasikan masyarakat agar memiliki sikap peduli, peka, dan berwawasan luas terhadap segala keterbatasan dan juga kelebihan seseorang. Jadi kita sebagai masyarakat juga kita harus pinter-pinter ya, kita harus peduli, kita harus membuka jalan pikiran kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar, masyarakat, tetangga, ataupun ya intinya kita harus peka terhadap keterbatasan, kelebihan seseorang. Jadi kita tidak bisa menjudge seseorang itu harus sempurna begitu. Jadi kita harus peka, kita harus saling menghargai, dan kita harus percaya bahwa setiap orang itu spesial, punya kespesialan masing-masing. Kemudian selain itu, film ini juga menghimbau para orang tua agar senantiasa menjalin komunikasi yang baik dan mendukung anak bagaimanapun kondisinya. Jadi kita harus dukung bagaimanapun bentuk, bagaimanapun rupa anak itu, bagaimanapun tingkat kecerdasannya, atau mungkin bagaimana bentuknya, kita harus tetap mendukung anak tersebut. Kita harus bisa pintar-pintar menjalin komunikasi. Kemudian ada juga amanat untuk para pendidik nih, yakni hendaknya selalu mendidik siswanya dengan tulus dan sabar sesuai dengan keistimewaannya. Jadi kita sebagai pendidik, kita nggak boleh pilih-pilih kasih. Setiap anak itu berbeda-beda, punya karakter masing-masing. Jadi kita harus pintar-pintar mendidik mereka dengan sabar, tulus. Setiap anak itu pasti punya keistimewaan. Contohnya seperti Ihsan, dia agak kurang di bidang akademis, tapi dia pinter di bidang lukis-melukis. Jadi intinya setiap anak itu pasti memiliki bakat dan kemampuan dan kekurangan masing-masing. Intinya kita tidak boleh membeda-bedakan bahkan menjatuhkan ya teman-teman. Baik, intinya seperti itu. Sekian kisah dari Ihsan, seorang anak kecil yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.